Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini akan membahas mengenai tes atau cara pemeriksaan virus corona sendiri di rumah. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia mulai memperingatkan beberapa kasus pneumonia atau radang paru aneh yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Setelah diteliti di laboratorium, ternyata pneumonia ini disebabkan oleh virus, dan yang lebih mengagetkan, virus ini tidak cocok dengan virus lain yang dikenal sebelumnya. Ini menimbulkan kekhawatiran karena munculnya virus baru, yang belum diketahui sifat atau keganasannya. 1 minggu kemudian, pada tanggal 7 Januari otoritas Cina mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengidentifikasi virus baru. Virus baru tersebut adalah virus corona baru, yang merupakan keluarga virus penyebab flu. Keluarga virus corona ini sebelumnya merupakan biang keladi penyebab wabah SARS pada tahun 2002 dan penyebab wabah MERS yang pernah menjangkit wilayah Timur Tengah pada tahun 2012. Virus penyebab radang paru di Wuhan ini merupakan virus mutasi baru dan untuk sementara diberi nama 2019 novel coronavirus atau disingkat dengan 2019 nCoV. Nah, bagaimana cara mendeteksi virus corona ini secara sendiri, tanpa harus pergi ke rumah sakit? Virus corona ini memiliki hubungan dengan virus corona yang menyebabkan gejala SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2002. Jadi kita bisa kenali penyakit corona ini dengan mempelajari karakteristik penyakit SARS. Pengertian SARS memiliki arti sebagai berikut. Severe memiliki arti berat atau parah. Akut menunjukkan sifat serangan atau gejala penyakit yang cepat, lawan dari kata kronis yang artinya serangan penyakit lambat atau kita kenal dengan istilah sakit menahun. Lalu respiratory artinya pernafasan, dan sindrom adalah kumpulan gejala. Jadi penyakit corona ini menyebabkan munculnya kumpulan gejala pernafasan yang parah dalam waktu singkat atau secara mendadak. Karena sifatnya yang mendadak atau akut, penyakit ini cepat menular, mengagetkan dunia dan membuat kecemasan. Cara membedakan apakah kita terinfeksi corona atau tidak adalah, yang pertama, jika Anda mengalami sakit yang berhubungan dengan gejala pernafasan secara mendadak, atau sesak nafas mendadak dapat dicurigai sebagai penyakit COVID-19, walau begitu, penyebab sesak nafas yang mendadak atau bersifat akut pun dimiliki oleh penyakit lain seperti penyakit jantung, gangguan ginjal, gangguan hati, asma, paru-paru basah, atau penyebab radang paru-paru akibat penyakit lain seperti tuberkulosis, jamur, atau bakteri lain. Nah, untuk melihat keluhan tersebut dari paru-paru, kita lihat apakah gejala sesak disertai dengan keluhan batuk atau tidak. Batuk dapat menjadi tanda kuat bahwa sesak berasal dari paru-paru. Tapi walaupun begitu, beberapa penyakit lain seperti jantung dan ginjal dapat juga mengakibatkan keluhan sesak dan batuk. Hal ini dikarenakan kelebihan cairan beresiko membuat paru-paru menjadi terendam. 2. Untuk membedakan kita terkena COVID-19 atau tidak adalah dengan melihat penyebab penyakit. COVID ini disebabkan oleh infeksi, dan ciri infeksi adalah demam. Walaupun kita tahu demam ini bisa diakibatkan oleh penyakit lain seperti flu biasa, penyakit tipes, demam berdarah, chikungunya, cacar atau penyakit infeksi lainnya. Untuk gejala coronavirus yang membedakan dengan gejala penyakit lainnya adalah 3 gejala utama, yaitu keluhan sesak nafas yang disertai batuk dan demam. Gejala tambahan lain yang sering menyertai kondisi infeksi seperti badan lemas, hidung berair, sakit kepala, nyeri tenggorokan pegal-pegal, nyeri dada, dan diare. Nah, sebenarnya fokus membedakan gejala COVID di rumah ada pada 3 indikator tadi, yaitu sesak nafas, batuk, dan demam. Sebenarnya kondisi apapun yang menyebabkan sesak nafas, wajib dibawa ke rumah sakit segera untuk diobati dan diperiksa kemungkinan penyebabnya. Walaupun seseorang positif mengalami COVID-19, tidak usah takut atau cemas berlebihan. Anda tidak harus selalu dirawat di rumah sakit. Anda dapat beristirahat dan sembuh di rumah. Berikut adalah data pasien yang mengalami gejala COVID-19.
Ternyata, sebagian besar penderita atau sebanyak 81% penderita COVID-19 hanya mengalami gejala ringan dan tidak menyebabkan pneumonia atau radang paru berat. Mungkin juga termasuk penderita positif COVID-19 yang tidak memiliki gejala dan keluhan apapun atau asimptomatis, jadi tolong tetap berdiam diri rumah, cuci tangan, dan jaga mulut saat batuk atau bersin. Karena kita tidak tahu mana orang yang positif atau negatif terjangkit virus corona, sedangkan sisanya sebanyak 14% penderita COVID-19 mengalami gejala sedang hingga berat. Meliputi keluhan sesak nafas dengan kecepatan di atas 30 kali per menit dan kadar saturasi oksigen di bawah 93%. Sesak nafas itu memang harus diobati atau dibawa ke rumah sakit, oleh sebab apapun. Entah itu karena asma atau jantung, tetap dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, terutama jika belum memiliki obatnya, seperti inhaler pada penderita asma atau obat di bawah lidah untuk penderita serangan jantung. Dan hanya 5% saja yang mengalami kondisi kritis, seperti mengalami gagal nafas sehingga membutuhkan mesin bantu nafas atau ventilator, shock septik atau penurunan tekanan darah dan dehidrasi berat, serta resiko gangguan fungsi organ lainnya. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang 5% ini, tetaplah berusaha diam di rumah, cuci tangan, dan jaga mulut saat batuk atau bersin dengan tisu atau masker. Selain itu, mari kita lihat tabel keparahan penyakit COVID-19 berdasarkan usia. Di sini terlihat resiko kematian dan keparahan terjadi pada usia di atas 80 tahun yaitu sebanyak 14,8%. Jadi kalau ada 100 lansia berumur di atas 80 tahun, sekitar 15 orang lansia akan mengalami penyakit COVID-19 dengan gejala yang parah atau bahkan resiko kematian. Pada usia dewasa muda yaitu 20-40 tahun, resiko orang dewasa untuk mengalami kondisi parah atau kematian akibat COVID-19 sangat kecil. Dari 1.000 orang pemuda hanya 2 orang saja yang beresiko mengalami kondisi berat. Malah pada anak usia di bawah 10 tahun, belum ditemukan kasus keparahan atau kematian. Sepertinya ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada anak-anak. Tapi walaupun begitu, untuk kehati-hatian anak-anak tetap termasuk ke dalam daftar orang yang mudah terkena infeksi apapun tidak hanya coronavirus. Sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah pun diberhentikan sementara waktu. Jadi tolong untuk menjaga kesehatan lansia dan para orang tua kita, agar tetap berdiam diri di rumah. Lakukan cuci tangan sebelum makan atau menyentuh area sekitar wajah. Tutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau masker, lalu jangan lupa cuci tangan. Berikut adalah tanda-tanda bahaya nafas, seperti adanya retraksi atau pergerakan otot dada atau otot bantu pernafasan, dan yang lainnya adalah tanda kebiruan atau sianosis yang menunjukkan kekurangan oksigen dalam darah. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.